Bapak Ibu Saudara, sukacita sekali bisa ada di tengah-tengah saudara. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus 12. Kita akan membaca pembacaan kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Judul khotbah saya pada siang ini adalah bertahan di masa-masa yang sulit. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya sangat suka sekali dengan Paulus karena teologinya dahsyat. Sampai Petrus pun dia mengutip kata-kata Paulus. Kalau kita lihat teologi Paulus dan teologi Petrus itu hampir sama. Kenapa? Kagum. Sampai Petrus bilang demikian, kalau nggak hati-hati baca tulisan Paulus bisa sesat. Karena begitu dalamnya luar biasa. Kenapa saya suka dengan Paulus? Karena tulisannya mendominasi dunia PB. Mengapa saya suka dengan Paulus? Karena dia buka jemaat mula-mula. Tahu saudara, sebelum nama Kristen kita disebut apa? Kita disebut pengikut jalan Tuhan. Siapa yang buat itu? Paulus. Nah saudaraku, Paulus yang hebat sedang ada dalam kesusahan. Paulus yang hebat sedang ada dalam masalah. Siapapun kita, pasti kita pernah ada di namanya titik nol. Betul? Siapapun kita pernah alami yang namanya kesusahan. Waktu kita banyak duit, banyak teman. Tapi waktu kita nggak ada apa-apanya, orang akan memberi respect kepada kita. Dia tanya dulu, pekerjaanmu apa? Sebab orang kadang-kala berteman dengan kita, dia ingin apa yang dia butuhkan ada dalam kita. Itu manusia. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, masalah apa yang dihadapi oleh Paulus? Masalah yang dihadapi oleh Paulus namanya duri dalam daging. Kebanyakan kita punya persepsi salah. Kita anggap duri dalam daging selama ini yang dikhotbahkan pendeta adalah penyakit. Padahal duri dalam daging dalam bahasa aslinya adalah skolops. Itu adalah tiang gantungan yang berduri. Mau tahu saudaraku, definisi duri dalam daging itu apa? Ayat 7 yang kita baca tadi. Dikatakan apa? Utusan iblis. Jadi kalau ada yang bilang duri dalam daging itu penyakit mata lah, salah. Duri dalam daging adalah apa? Utusan iblis. Ada lagi yang bilang, utusan iblis, iblisnya turun naik, ketemu sama Paulus. Gak malu sama gelarnya MTH dokter. Salah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita dalami lagi, duri dalam daging itu yang ngasih Tuhan apa setan? Nah seringkali kita bingung kan. Tuhan saya mengalami pencobaan kena COVID, ditipu, difitnah, mengalami masalah, penyakit. Ini yang ngasih Tuhan apa setan? Kadang kita jawabnya kencang, berisik, salah lagi. Nah hal-hal demikian loh. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, apa bedanya cobaan dan ujian? Bedanya 3. Beda asalnya, sama-sama katakan beda asalnya, sifatnya, tujuannya. Cobaan asalnya dari setan. Ujian asalnya dari Tuhan. Cobaan sifatnya tidak baik, menjatuhkan kita. Ujian sifatnya membangun kita. Tujuannya, saudaraku, cobaan menghancurkan, ujian membangun kita. Cobaan sifatnya tidak baik, ujian sifatnya baik.
Tujuannya, satu menghancurkan, satu membangun kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sebuah masalah bisa jadi cobaan, bisa jadi ujian buat kita. Nah, jadi duri dalam daging adalah, kalau kita lihat ayat 7 tadi, coba kita lihat ayat 7 tadi, utusan iblis untuk menggocoh, untuk mencobai kita. Berarti di sini kita ambil kesimpulan, saudaraku, apa itu duri dalam daging? Kalau saya simpulkan, saudaraku, duri dalam daging di sini adalah pencobaan-pencobaan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Paulus untuk meningkatkan kualitas iman Paulus. Saya ulangi lagi. Pencobaan-pencobaan atau kesulitan-kesulitan dialami oleh Paulus untuk apa tujuannya? Meningkatkan iman Paulus. Dari mana saya ambil? Coba saudara lihat ayat 7 sampai 12 ya. Enggak ada tuh penyakit mata. Tapi yang ada apa? Kesulitan-kesulitan orang-orang yang menyusahkan Paulus. Bukankah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan? Kita saat ini mungkin sedang ditipu. Itu dari dalam daging. Kayak saudara kesusupan. Sakit gak? Sakit. Bukan sakit lagi, sakit. Difitnah. Sakit ya? Sakit. Kita kasih usulan, teman kita komennya negatif. Kita direndahkan terus. Dari dalam daging. Kita kayaknya salah mulu. Teman kita pintar ngejilat, kita yang dihabisin terus. Itu dari dalam daging. Bukankah dalam dunia kerja masalahnya seputar itu? Kita kadang-kadang gak kuat lagi. Hati saya gundah Pak Pendeta, hati saya kecewa. Mampukah saya menjalani hari-hari saya? Kuatkah saya melewati hari-hari saya? Sedangkan perasaan saya saja gak menentu. Bapak Ibu saya mau katakan, jangan jalani hari-harimu dengan perasaan. Tapi jalani hari-hari kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bertahan. Saya bukan pandai teori, tapi saya menjalani khotbah saya. Apa artinya bertahan? Tetap ada di tempat. Setia di mana Tuhan percayakan engkau bekerja. Setia pada keluarga. Setia pada gereja lokal. Apa artinya bertahan? Tidak mudah menyerah. Berapa banyak orang yang sakit jiwa saat ini? Minum obat dari psikiater. Obat tenang, antidepresi, hilang rasa. Hati-hati loh jadi candu. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah masalah kita. Yuk kita lihat poin yang pertama, mengingat waktu. Kita lihat ayat 1-nya saudara. Kita baca sama-sama 2 Korintus 12. Pak, satu lagi tadi belum keluar ya Pak? Eksegese. Pasal ini. Baca sama-sama. Aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan. Sama-sama katakan. Penglihatan. Penglihatan. Nah ini kita bisa dapat dagingnya kalau kita kupas dulu. Kita kalau mau dewasa, kita harus terima firman yang kupas dulu. Banyak orang bukan eksegese, tapi eksegese contoh, penafsiran dia sendiri, jadi macam-macam. Langkah yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan di tengah masalah kita. Sama-sama yuk katakan, saya harus menguatkan iman saya. Itu diambil dari mana? Tujuan Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus. Di tengah masalah Paulus, di tengah orang-orang yang mempersulit memberitakan Injil. Tapi Tuhan tetap ada. Bukankah dia Allah Immanuel Bapak Ibu? Dia bersama dengan kita.
Tapi seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Waktu saya mengalami sakit, di mana Tuhan? Waktu saya mengalami kesusahan. Sepertinya Tuhan tinggalin kita kan? Bagaimana saya menguatkan iman saya? Seringkali saya merasa sendirian. Tahu di mana Tuhan? Sefanya 3 ayat 16 katakan, di antaramu. Tapi saya nggak rasa Tuhan. Tapi saya mengalami masalah. Tuhan ada di tengah kita untuk melatih kita berperang. Jadi Tuhan nggak usir tuh peperangan, tapi Tuhan melatih kita. Antara janji sampai pengenapan ada jembatan yang namanya proses. Lalu di mana Tuhan waktu saya mengalami masalah itu di titik nol itu. Waktu hati saya gundah, kecewa. Tuhan ada di daerah musuh untuk berperang ganti kita. Oh dahsyat. Lalu yang harus kita lakukan apa? Supaya menguatkan kita. Kita harus sadar dan tetap beriman. Apa sih itu iman? Coba buka Ibrani 11 ayat 1. Udah sering baca. Ya kayak saudara tadi bilang, dari dalam daging juga udah tahu penyakit, salah kan? Salah kan? Ternyata fitnahan, cemoohan. Sakit gak di cemooh? Sakit gak di fitnah? Sakit gak direndahkan? Sakit gak orang komen negatif terus sama kita? Sakit itu dari dalam daging. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Tampilkan. Nah, kita lihat depan sama-sama. Definisi iman ada 2. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Itu pola Paulus. Saudara lihat ayat yang ketiga, dia ingin menerangkan sesuatu, kamu harus pindah dulu. Dia ngikut pola Yesus waktu ngajar Nikodemus. Mindsetmu masih duniawi. Mesti masuk rahim ibu. Enggak. Makanya Roma 12 berubahlah. Jangan fokusnya orientasinya dunia terus. Tapi kekekalan. Kalau kita orientasinya dunia, nggak ngerti. Kalau kita orientasinya iman, kekekalan, baru ngerti. Nah, ini juga demikian. Bagian A itu jasmani. Iman adalah dasar. Bahasa aslinya jaminan. Kita taruh deposito buat pendidikan anak, asuransi, nggak salah. Tapi ini yang penting iman. Iman adalah apa? Sama-sama yuk katakan bagian B. Bukti dari segala sesuatu. Jadi iman adalah sama-sama yuk katakan pengalaman, berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Manusia kan lemah. Manusia kan gampang terpengaruh. Manusia kan nggak tahu hari esok. Buktinya, saudara yang main saham. Makanya tuh si John yang kingnya saham tuh, rajanya saham, umur 40 bisa punya ratusan miliar. Kenapa bisa berhasil? Karena dia main harian, nggak tahu. Itu contoh gampang. Hari depan kita nggak tahu. Kita butuh Tuhan. Makanya kita harus punya pengalaman. Dari mana pendeta buat statement itu? Ayat 2-nya dong kita lihat. Baca sama-sama. Sebab oleh imanlah, mengapa mereka ada kesaksian? Sebab mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tahu saudara, masa antara PL ke PB ada 400 tahun, itu dikisahkan di mana? Tuh pahlawan-pahlawan iman yang di bawah. Yang ibu lihat anaknya direbus. Mengapa mereka bisa kuat? Punya pengalaman. Kita kadangkala datang ibadah, minggu, datang PD, badannya di sini, ini di luar. Datang si ibadah, ikut si PD, main WA. Yang kamu di mana? Nih di Starbucks atas, nungguin kamu.
Iya nih lama lagi nih khotbahnya, aduh jengkelin banget. Ya udah gue tunggu dah, oke deh ya dah. Wah masa dengan khotbah lu muah-muah. Tuhan lihat gak? Tuhan lihat. Makanya sama gerejanya, tapi kenapa itu dijawab, ini nggak dijawab. Imannya mati. So tahu pendeta dari mana tahu iman saya hidup apa mati? Saudara punya kehausan nggak ibadah? Saudara punya rasa kangen nggak untuk doa? Kalau dia hilang, imannya mati. Jujur ya, saya selalu kangen terus. Hampir saya nggak pernah dengar lagu sekuler. Untuk apa? Ciptakan rasa haus itu. Kangen terus. Nggak usah pusing masalah dunia. Kalau kau punya pengalaman itu, ya, iman tuh bertumbuh enggaknya tergantung apa? Struktur jiwa yang menampungnya. Ingat tuh baik-baik. Jiwa takut, nggak ada rasa haus, dia nggak tumbuh. Jadi yang pertama kita harus menguatkan iman kita. Ada seorang bapak, dia punya deadline mesti bayar utang 120 juta, itu zaman dulu gede banget. Tuhan gimana nih? Akhirnya saudara, besok kan ada yang telepon. Saya doa dengan suara Tuhan, kamu butuh uang ya? Berapa? 120 juta. Ini pinjaman? Enggak. Besok saya transfer. Enggak, Tuhan suruh. Dia tanya Tuhan, Tuhan, kenapa orang ini mau ngasih? Tuhan bilang, karena nenekmu, tantemu, selama hidupnya, dia bergaul dengan aku, punya pengalaman dengan aku. Kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, rasa haus dengan Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Saya punya 2 anak saudara, lulusan S2, ITB. Yang pertama, S1-nya Jerman. Ngomong ganteng, saudara lihat saya aja, pasti anak saya lebih ganteng. Ya, ya, pasti anak saya lebih ganteng. Tahu? Dia cari kerja sendiri, lamar, nggak dia terima. Dua-duanya karena stres. Makanya bersyukur Bapak Ibu bisa dapat kerja. Lulusan ITB nggak dapat. Akhirnya bapaknya yang turun tangan juga. Bapaknya yang turun tangan juga. Bapaknya turun tangan, gampang, susah juga. Setelah saya kasih buat gereja di Surabaya, dia lagi drop ekonomi. Punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan buka. Kuatkan iman. Ya, nggak boleh lemah. Ada Tuhan yang melatih dan dia di daerah musuh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan? Lihat ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Tahu ini siapa sudah? Bukan orang lain, Paulus. Jadi kita kalau bahas Alkitab, mesti belajar juga dan tahu juga gaya bahasanya. Coba balikin lagi 2 Korintus 12, Pak. Ayat 1, ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau. Kapan? Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan? Kuatkan iman. Yang kedua, miliki penguasaan diri. Ini kejadian dia dapat penglihatan kapan? 14 tahun. Kita kalau ngalamin hal spektakuler, nggak usah gitu dah. Kita makan, ritualnya apa? Habis doa, kadang foto dulu baru doa. Nunggu 14 tahun. Kita kadang-kadang nggak sabar.
Ini 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, luar tubuh, aku nggak tahu. Orang itu, dia, ya kan? Orang itu siapa? Paulus. Gaya bahasanya begitu. Mengapa kita nggak bisa tahan di tengah masalah? Nggak memiliki penguasaan diri. Kita nggak bisa kendalikan nafsu kita. Ini biang masalah nih. Udah bangun karir capek-capek, nggak bisa tahan marah. Ada seorang bapak udah bangun karir capek-capek, ribut, pukul teman kantornya, dilaporin polisi, selesai. Ada pernikahan, pesta, anggota TNI, ada keributan, dicabut pistol, mau buang tembakan, ditepok, malah nembak depannya, nembus ke adik iparnya. Penjara. Kalau saudara nurutin nafsu saudara, nggak bisa kuasain diri, kayak minum air laut. Jangan mulai. Pak Pendeta praktekin nggak? Setiap hari saya praktekin. Ini masih darah daging nih. Ini darah daging nih. Disakitin pengen mukul. Darah daging nih. Disakitin pengen bentak loh. Tapi saya ingat teorinya. Begitu mulai, bawahnya mau habisin. Jangan mulai. Diam dan senyum. Jalan menghadapi pertengkaran. Ketika kau mulai, selesai. Kayak minum air laut. Nggak puas. Habis baru puas. Mau nafsu seks, sampai rumah tangga hancur, baru puas. Makanya gimana menguasai diri? Jangan ada yang lengket di hati kita selain Tuhan. Bagaimana menguasai diri? Jangan diperbudak keinginan. Belinya enak. 24 bulannya yang nangis Bombay. Belinya enak. Weh, gaya. Ada data ya. Beli mobil senangnya sebulan, beli handphone senangnya berapa lama. Ada kan? Habis itu nyicilnya. Nyicilnya itu loh. Waduh. Jangan diperbudak keinginan. Yang selanjutnya, terima keadaan. Kenapa kita nggak bisa menguasai diri, nggak terima keadaan? Terima aja keadaan. Bersyukur. Kau lihat tangan Tuhan dahsyat. Berapa kali saya di titik nol? Yang sampai beli sepeda aja susah, menyicil setahun, sepeda 1 juta. Berapa kali saya ada di titik nol? Terima aja keadaan. Terima kasih Tuhan. Gampang Tuhan pulihkan. Jaga diri, jaga hati. Kuasai diri. Yang ketiga, bagaimana bisa bertahan di tengah masalah? Ayat 3. Kuatkan iman. Yang kedua, kuasai diri, itu paling penting, ya. Jangan turutin nafsu. Begitu turutin, selesai. Ingat dampaknya. Ingat dampaknya. Baca sama-sama ayat 3, 1, 2, dan 3. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana bisa bertahan? Kita harus dipenuhi Roh Allah. Jangan andalkan kekuatan kita. Nggak bisa. Sebab daging itu terbatas, daging lemah, daging mudah menyerah. Kalau ada Roh Allah, mengapa kita perlu ibadah? Roh akan membawa kita melewati batas daging. Kita nggak mudah menyerah. Ya. Teman saya di Surabaya, suaminya kalah main saham,
Gila setahun nggak sadar. Sahabat saya yang kena masalah, tuh ngaco semua berita tuh. Saudara, kalau saya kasih tahu pengeluarannya sebulan, pingsan langsung di tempat. Ini 250 juta sebulan. Kenapa gampang menyerah? Kadang kita perlu dipenuhi Roh Allah. Roh akan membawa kita melewati batas daging. Daging itu saudaraku tidak berprinsip, tapi roh punya prinsip. Kalau ada Roh Allah, kita jadi orang yang dicari. Kalau ada Roh Allah, kita dikasih nama baru. Orang boleh ngomong kita penjudi ke, penjina ke, apapun. Ada Roh Allah, kita dikasih nama baru. Yang keempat, mengingat waktu. Lihat 2 Korintus 12 tadi. Dari ayat 7, ayat yang kita baca tadi. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Paulus katakan supaya jangan aku meninggikan diri. Masalah ada supaya dia sadar dan berjaga-jaga. Mengapa orang bisa jatuh? Narkoba. Mengapa orang bisa jatuh? Perselingkuhan. Nggak sadar dan berjaga-jaga. Sadar, jaga-jaga atas kelemahan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita harus jadi saksi Tuhan. Dan yang kelima yang terakhir. Kita lihat ayat yang ke-8. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Kita harus punya semangat. Paulus katakan demikian. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripada Tuhan. Sama kan? Kita doa kok gak ada jawaban. Kayak ibu tadi. Tetap doa, punya semangat. Semangat itu penting saudara. Karena semangat adalah kunci keberhasilan. Pengalaman saya. Gak boleh kehilangan semangat. Anak saya main robot trading, duit saya habis 400 juta. Habis-habisan. Jadi saya gak boleh hilang semangat. Semangat itu saudaraku perlu karena semangat adalah pelumas solusi masalah. Semangat adalah sahabat perjuangan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Pas jam 1. Ada seorang namanya Lydia. Mukanya pas-pasan. Mulutnya mengok. Kacamatanya tebal. Menurut saudara, model seperti ini gampang apa susah dapat jodoh? Susah lah. Dia punya keinginan dapat pasangan hidup direktur bank. Aduh, dapat tukang cincau aja udah bagus. Susah lah, mulut mengok, kacamata tebal. Bukankah untuk dapat jodoh itu ada 3B? Berdoa, berusaha, dan bercermin. Iya kan? Alias ngaca dulu kan? Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia kuatkan imannya. Dia kuasai diri, dikatain dia diam. Dia suka doa. Dia jaga dirinya. Dia punya semangat. Pasti dapat. Satu ketika ada seorang direktur bank datang ke kotanya. Pas hari Minggu dia tanya reception. Di mana gereja? Saya nggak tahu, panggilnya taksi. Taksi, di mana gereja?
Kan banyak gereja di kota itu. Tapi bagi supir taksi, lebih jauh, lebih baik. Dia naik taksi. Orang Indonesia dengan bule beda kalau naik taksi. Orang bule kalau naik taksi, lihat kanan, lihat kiri. Beautiful, beautiful. Coba kita naik taksi. Kayak nonton sepak bola. Ya goban, ya 75, ya cepet, ya no pego, ya. Sampai deh. Sampai di gerejanya. Begitu sampai ada kelompok pemudi yang masih jomblo, kita kasih nama kelompok cibi-cibi. You are beautiful, iya kan? Cibi. Nah, dia nggak suka. Kamu punya teman lagi nggak? Oh ada. Lydia lagi ngajar sekolah minggu. Dipanggil. Dari mana datangnya Linta? Dari sawah ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata ke hati. Rikitio. Wih. Langsung dia bilang, selama aku hidup, saya lihat semua mulut wanita, mengok semua. Cuma kamu yang lempeng. Yang kelompok cibi ini bilang, mulut gua mengok. Sampai lihat handphone. Enggak. Mulut gua enggak. Dia bilang lagi, selama aku hidup, aku lihat semua mulut wanita mengok. Cuma dia yang lempeng. 3 bulan kemudian nikah loh. Direktur bank. Kok bisa? Ternyata Bapak Direktur Bank ini punya kelainan di mata sejak kelas 1 SD. Kalau buat garis pasti mengok. Jadi dia lihat yang mengok lempeng, yang lempeng mengok. Kau punya masalah apa? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang penting apa? Bertahan. Tunggu waktunya. Ada keajaiban terjadi. Tuhan berkati kita semua. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kadang kami gak kuat, kadang kami mau menyerah. Kami gak mau jalani hari kami dengan perasaan. Kami kadang kala dikecewakan, difitnah, diintimidasi. Itu duri dalam daging. Komen orang selalu negatif kepada kami. Seakan kami gak kuat. Kami mau seperti Paulus menguatkan iman. Kuasai diri. Dipenuhi oleh roh Allah. Sampai dia gak tahu ada di mana. Itu artinya dipenuhi roh Allah. Orientasinya kepada Tuhan. Dia gak tahu di luar tubuh pada di dalam tubuh. Karena dia gak fokus pada hal dunia. Dan dia sadar dan berjaga-jaga. Dan dia tetap semangat. Belum ada jawaban, tetap doa. Belum ada jawaban, tetap doa. Semangat sahabat berjuang. Dan kami akan lihat mujizat akan terjadi. Berkati PD ini Bapak. Berkati pimpinan perusahaan di mana kami bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembali.